Seperti yang kamu tahu, Ultraman memang ikon hiburan Jepang yang sangat mendunia dan sudah lama sekali berada di layar kaca hingga layar lebar dari zaman ke zaman seiring waktu berjalan. Namun di dalam perjalanan mereka, ternyata ada saja benalu yang selalu ingin ikut mengecap manisnya madu kesuksesan Suburaya tersebut. Sebab ada beberapa serial atau movie tiruan Ultraman yang mencoba membuatnya dengan versi mereka sendiri. Mungkin ulasan ini sudah cukup bahkan sering sekali dibahas di beberapa kesempatan. Namun buat kamu yang baru bergabung bersama Tokufex Indonesia, kali ini kita suguhkan saja terkhusus buat para subscriber dan juga followers baru channel ini. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 Ultraman tiruan paling memalukan versi Tokufex Indonesia. Project Ultraman. Project Ultraman pada dasarnya bukan sebuah nama series, melainkan sebuah planning atau perencanaan kerjasama antara Chayo yang merupakan studio kreator asal Thailand bersama dengan Suburaya Production selaku pemilik asli franchise Ultraman. Proyek ini direncanakan bahkan sejak awal 2000-an silam, namun baru diprogres pada tahun 2006 hingga 2007. Singkat cerita, penawaran kerjasama ini tidak berjalan lancar sebab Suburaya tidak menyetujui proyek tersebut akibat dosa masa lalu Chayo yang pernah menggunakan kaiju Hanuman dalam proyek film mereka, yakni Hanuman and Five Riders pada tahun 1977. Akibatnya, proyek yang sempat menghasilkan series berjudul Ultraman Millennium tersebut tidak jadi dibuat, walaupun telah direncanakan memiliki sekitar 52 episode dan juga beberapa movie. Apalagi mereka membuat semua itu jauh sebelum adanya persetujuan dari pihak Suburaya, membuatnya menjadi proyek ilegal yang telah dilakukan oleh Chayo. Padahal, Chayo sempat membuat teaser pilot sebagai bagian dari promosi Ultraman Millennium, bahkan juga menggandeng aktor kenamaan Hong Kong, yakni Ekin Cheng sebagai bintang utamanya. Tidak hanya itu, Chayo pun sempat merencanakan pembangunan taman hiburan yang bertema Ultraman Millennium yang saat itu baru berjalan beberapa persen. Membuat studio asal Thailand ini merugi hingga puluhan juta dolar karena proyek ilegal tersebut. Dragon Force Solong Ultraman kali ini merupakan sebuah proyek film animasi 3D pada tahun 2017 di bawah naungan Blue Arc Animation dan didistribusikan oleh Levision Pictures dan berlokasi di Guangzhou, Tiongkok. Studio ini dengan pedenya membuat Ultraman versi mereka sendiri tanpa izin dari Suburaya Production. Lucunya, Blue Arc justru mengaku mendapat surat legal penggunaan merek dagang Ultraman yang berasal dari studio lain yang justru tidak ada sangkut pautnya dengan Suburaya, yakni UM Corporation. Film berdurasi 89 menit tersebut intinya lebih berfokus pada sebuah satuan tim bernama Dragon Force, bukan sebuah nama band speed metal asal Inggris ya, di mana mereka menjadi sentral dalam cerita tersebut untuk meneliti soal anomali energi yang ada di planet bumi. Sementara Ultraman seperti tokoh pemanis semata yang nyaris tidak ada kontribusinya. Banyak sekali komentar negatif dari sejumlah pihak, bahkan juga fans-fans Ultraman di dataran Tiongkok yang mengecam film tersebut. Bahkan mantan aktor pemeran Ultraman Dyna yang bernama Takeshi Suruno juga sempat mengucapkan statement negatifnya soal film Dragon Force ini, yang mengatakan bahwa film tersebut benar-benar sebuah plagiarisme Ultraman yang menjijikan. Namun nampaknya Blue Arc masih belum puas dengan apapun yang ia hasilkan. Maka dari itu, mereka membuat sequel dari film Dragon Force Solong Ultraman yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Dragon Force Rise of Ultraman, dan ini dia yang kita maksud tadi, yakni sequel resmi dari produksi yang tidak resmi dari Dragon Force series. Tidak tanggung-tanggung, bahkan durasinya bertambah menjadi 98 menit dengan meredesain sejumlah animasi seperti Ultraman dan juga kostum tim Dragon Force. Hanya saja, kini fokus ceritanya lebih pada tokoh anak-anak yang diberkahi semacam kekuatan dari kubus ajaib gitulah. Proyek ini bahkan menggait beberapa aktor kenamaan sebagai pengisi suaranya. Salah satunya adalah Stephen Howe atau yang kita kenal sebagai Bobo Ho. Tentunya dengan budget yang lebih besar, yakni sekitar 1,5 juta dolar. Namun tetap saja, proyek ini menghasilkan negatif review dari sejumlah kalangan, termasuk para fans Ultraman garis keras yang berada di negara Cina. Film ini diedarkan pada tahun 2019, meskipun setahun sebelumnya, Suburaya telah memenangkan gugatannya atas Blue Arc pada tahun 2018.
yang menyatakan bahwa penggunaan nama dan properti berlisensi Ultraman memang tidak sepatutnya digunakan oleh pihak ketiga tanpa seizin dari Suburaya. Namun yang namanya orang serakah, film ini tetap diedarkan dan direncanakan memiliki 4 atau 5 sequel lagi, dengan atau tanpa seizin Suburaya. Makanya, Blue Ark tetap nekat membuat sequel berformat TV series dengan judul Dragon Force 2 Dragon Soul Awaken. Golden Hero, ini juga cukup sering kita ulas, di mana Golden Hero merupakan tokusatsu asal Cina yang meniru Ultraman secara desain dan juga formatnya, di mana ada tim attack yang biasanya ada pada serial Ultraman sungguhan yang salah satu anggotanya terpilih menjadi superhero misterius. Disiarkan sekitar tahun 2008, Golden Hero nyatanya bukan seperti Ultraman yang kita kenal, sebab gaya bertarungnya justru lebih seperti Kamen Rider, yakni format single hero yang bertarung dalam ukuran manusia normal. Jadi pahlawan emas ini sama sekali nggak bisa menjadi raksasa. Mengingat bahwa series ini termasuk yang sangat low budget, jadi wajar saja kalau SD Studio selaku production house-nya memilih untuk tidak menjadikan Golden Hero sebagai pahlawan raksasa. Namun Golden Hero menghasilkan episode yang berjumlah 52 yang bisa dibilang cukup panjang untuk satu season dalam setahun. Tapi bagaimanapun, Ultraman dengan kearifan lokal Tiongkok ini berhasil menjual merchandise mainan belt Golden Hero yang dijual dengan harga sekitar $4 atau sekitar Rp60.000. Sangat murah untuk sebuah merchandise tokusatsu. Beast Girl Film Series. Tokusatsu ini juga cukup sering kita bahas di channel ini, di mana Dragon Blade atau Ghostwell atau The War of Light and Shadow merupakan film produksi Xingyu Film asal Tiongkok pada tahun 2018 yang merupakan sequel dari film sebelumnya yang berjudul Beast Girl. Jadi, kita sebut saja sebagai Beast Girl Series. Namun lokasi syutingnya kali ini 90% berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Walaupun kategori episode ini adalah tiruan Ultraman, namun Beast Girls adalah tim hero ala Super Sentai, namun seluruh anggotanya merupakan trio wanita muda yang cantik-cantik semua, di mana mereka merupakan satuan tim tempur rahasia Cina yang kini ditugaskan ke Malaysia untuk memecahkan fenomena portal angkasa di langit Kuala Lumpur. Kedengarannya sih seru, apalagi ini adalah film yang eye candy dengan banyak sekali pemandangan wanita cantik yang memanjakan mata setiap penonton laki-laki. Tapi dialog dan adegannya benar-benar di bawah standar karena banyak sekali tingkah konyol yang tidak masuk akal dalam adegan-adegan tersebut, seperti mencuri makanan di minimarket dan mencoba membayarnya dengan handphone serta masih banyak yang lainnya. Dan unsur Ultraman yang kita maksud baru ada di adegan klimaksnya, sebab ada semacam makhluk atau robot atau apapun itu yang bentuknya menyerupai gabungan Ultraman 3, Dyna, dan juga Ginga dalam satu tubuh. Itu juga ada dalam film pertamanya pada tahun sebelumnya. Dan direncanakan akan ada sequel lainnya yang berjudul The Beast Girl 2 Alien Crisis. Space Warrior 2000 berbeda dengan yang lainnya, sebab ini bukan sekedar tiruan atau rip-off biasa, melainkan sebuah adaptasi non-official Ultraman yang menggait aktor dan aktris asal Amerika Serikat, lengkap dengan footage Jepang dari beberapa movie Ultraman pastinya. Jadi mirip-mirip Power Rangers yang menggunakan footage Super Sentai. Bedanya di sini karena Space Warrior benar-benar tidak resmi, bahkan ini dibuat jauh sebelum adanya Power Rangers. Film ini diproduksi pada tahun 1985 oleh produser bernama Dick Randall dan juga Steve Minasian, yang hampir 80% bahkan lebih merupakan stock footage dari The Six Ultra Brothers versus The Monster Army, Ultraman Zofi, Ultraman Great Monster Decisive Battle, dan juga Ultraman Story. Sisanya barulah footage asli Amerika dengan beberapa aktor dan aktris yang amatir. Film ini sebenarnya bisa dibilang sebuah fanmade dari para penggemar Ultraman asal Amerika, yang kebetulan mendapat beberapa investor dan juga distributor walaupun tanpa seizin dari pemilik aslinya, yakni Suburaya Production, di mana kemudian oleh Spectacular International Films dan juga CinemaShare International mendistribusikan film ini ke stasiun TV syndication, bahkan sempat tayang berulang kali dalam beberapa tahun ke depannya, sampai akhirnya film ini ketahuan oleh pihak Suburaya dan mengedarkan surat peringatan bahwa film tersebut tidak boleh lagi disiarkan.
Gigantic Hero Victorious. Kalau yang satu ini entah bisa dibilang rip-off atau apa ya. Intinya, Gigantic Hero Victorious merupakan web series tokusatsu produksi Giga asal Jepang yang terkenal dalam membuat serial tokusatsu indie. Dan biasanya, Giga Tokusatsu hanya membuat homage dari beberapa franchise seperti Super Sentai, Metal Hero, dan juga Ultraman. Padahal, Giga hanyalah produsen film JAV yang berkedok tokusatsu. Jadi wajar kalau ada adegan barbar dalam film tersebut. Ceritanya juga kurang lebih dimirip-miripkan dengan konsep Ultraman, di mana ada serangan alien terhadap bumi yang harus dihadapi oleh sekelompok tim tempur canggih. Dan salah satu anggotanya bisa berubah menjadi semacam pahlawan super berwujud raksasa yang di sini diberi nama sebagai Victorious. Jadi meskipun berwujud sama seperti Ultraman, Giga Tokusatsu nampaknya cukup pintar untuk tidak menggunakan kata Ultra atau Ultraman demi menghindari adanya tuntutan dari Suburaya. Selain Victorious, ada pula sidekick atau pahlawan lain yang bernama Victorina, yakni semacam Ultra Woman yang kostumnya hampir identik dengan Mother of Ultra. Bahkan seluruh set dan koreografi pertarungannya juga sangatlah low budget, mengingat serial ini adalah web series, dan fokusnya bukan pada karya tokusatsunya, melainkan film dewasanya. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.